warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MTSN 4 Bondowoso. Berjumpa lagi dengan Ibu Insyatul Zulfa. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu masih tentang berdoa. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan dan stay at home. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan thalabul ilmi agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma bi'ilahi kalimatillah billahi ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu memahami tata cara berdoa dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu waktu yang tepat untuk berdoa, yang kedua manfaat berdoa, dan yang ketiga hikmah dari berdoa. Sebelum kita membahas materi yang selanjutnya, Ibu akan mengembali materi yang kemarin, yaitu yang pertama pengertian berdoa. Masih ingat apa itu pengertian dari berdoa? Ya, doa di sini yaitu permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk pada Allah sebagai Sang Pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, dasar hukum berdoa di sini yaitu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan surat Al-Baqarah ayat 186. Selanjutnya yaitu tata cara berdoa, di mana Ibu menyampaikan kemarin tata cara berdoa di sini ada banyak sekali, tapi Ibu sekarang hanya ingin menyampaikan 5 saja. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah sepertiga malam, yang ketiga mengangkat kedua tangan ke kedua bahu, yang keempat memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat, yang kelima harus ada sikap tawadhu atau rendah hati dan tadarru, rendah diri dan adanya rasa takut kepada Allah. 1. Pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, pada waktu wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, pada hari Jumat, waktu antara 2 khutbah. Yang keempat, pada waktu seseorang sedang puasa. Yang kelima di sini ketika turun hujan. Yang ke 6. Sesudah sholat 5 waktu. Dan yang ke-7 di tengah malam atau di sepertiga malam. Yang ke-8 di antara azan dan iqamah. Yang ke-9 ketika sujud dalam sholat. Yang ke-10 ketika khotam atau tamat membaca Al-Quran 30 juz. Yang ke-11 sepanjang hari Jumat karena mengharap berjumpa dengan saat ijabah atau saat diperkenankan doa yang terletak antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumat, terutama antara 2 khutbah Jumat. Yang selanjutnya pada saat kritis atau genting, dan yang terakhir pada saat teraniaya. Yang kedua yaitu manfaat berdoa. Nah, manfaat yang akan kita peroleh jika kita sering melakukan berdoa, yang pertama yaitu akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. Dimana jika kita sering berdoa, kita akan terhindar dari sifat tersebut, karena sifat sombong itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memiliki sifat yang sombong, maka akan berdampak kepada kita sendiri, seperti halnya dijauhi oleh orang terdekat kita, ditutupnya pintu hidayah, dan disulitkan kehidupan di dunia. Yang kedua yaitu akan terhindar dari sifat gampang putus asa.
Sifat putus asa di sini merupakan sifat buruk yang ada pada diri kita sendiri. Jika kita ditimpa musibah, kita menjadi kehilangan semangat untuk bertahan hidup. Maka dari itu, jika kita sering melakukan berdoa kepada Allah, maka kita akan terhindar dari sifat putus asa. Yang ketiga yaitu hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram, dimana jika kita sering melakukan berdoa, hati kita juga akan tenang dan tentram. Yang keempat, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Yang kelima, memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Yang keenam, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, di akhirat kelak kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Yang selanjutnya di sini yaitu hikmah dari berdoa. Yang pertama, menghayati janji Allah, di mana bagi orang-orang yang tekun dan khusyuk dalam berdoa, maka Allah senantiasa akan memberikan kita kebahagiaan di sisinya. Yang kedua yaitu hidup optimis dengan berdoa. Hidup optimis yaitu tetap percaya bahwa menjalani hidup tidaklah mudah, tetapi jika dilalui dengan harapan yang baik, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Optimis di sini juga percaya bahwa manusia di sini tidaklah sempurna. Semua yang diimpikan, diharapkan dan diinginkan terkadang tidak tercapai atau tertunda keberhasilan. Namun dengan sikap yang optimis tetap menjadikan kegagalan yang tertunda bukan menjadi akhir dari segala-galanya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.